sekiranya sangat mudah untuk dijawab. Saya juga sudah share dan lain sebagainya ke beberapa rekan-rekan, masuk PPT ataupun materi ya yang kita pakai ya selama perkuliahan. Untuk untuk materinya sendiri nanti akan saya sampaikan di akhir ya. Sebelum itu teman-teman, ini saya akan lanjut dulu mata kuliahnya. Ada materi yang kurang ya tentang BLDC atau brushless direct current motor ya, atau motor BLDC seperti itu. Nah, kita akan langsung saja ke chapter 10 ya. Jadi memang sebenarnya chapternya itu nggak banyak ya teman-teman, cuman emang ini mana ya, nah ini chapternya memang tidak banyak, namun kita pecah satu chapter itu bisa 1 sampai 2 minggu tergantung sama beban ya atau berat dari si chapter itu begitu. Nah, jadi ini kemarin kita sudah membahas tentang motor induksi, saya kira cukup lama. Nah, untuk BLDC sendiri ini saya selesaikan nanti sampai di rangkaian ekivalen. Nah, sebenarnya ada teknik pengontrolannya ya, teknik pengontrolan dari motor BLDC. Nanti akan saya sampaikan ya, atau saya kirimkan saja begitu. Kalau nanti perlu penjelasan juga boleh kita bikinkan kelas online. Kalau misalnya tidak pun nanti saya bagikan PPT-nya ya, begitu ya. Posisinya itu ada di chapter 11. Nah, oke. Sebelumnya, teman-teman, apa layar saya ini cukup luas untuk nyaman dilihat atau belum? Cukup Pak, cukup. Cukup Pak. Oke, sip. Kita langsung mulai saja. Nah, ya teman-teman, kita sudah belajar cukup banyak ya motor-motor sejak mesin-mesin listrik itu. Dan untuk electric drive ini teman-teman kemarin sudah belajar DC motor, khususnya yang tipenya itu brush atau menggunakan sikat ya, seperti itu. Dan sedikit kayaknya ya kemarin sempat dibahas juga mungkin ya sama Bu Aul untuk PLDC. Mungkin ya saya juga tidak benar-benar tidak benar-benar nge-cross check ya bagaimana materinya ya dan sebagainya. Beliau cuma menyampaikan saja, kayaknya kok kemarin Bu Aul pernah bilang kalau misalnya sempat disinggung begitu, sehingga harapannya nanti teman-teman bisa langsung masuk ya. Kemudian di DC itu juga sebenarnya ada motor stepper, tapi saya tidak masukkan begitu ya ke dalam kurikulum kita. Kenapa? Karena luar biasa ya, maksudnya ndak cukup waktunya ya, dalam waktu seminggu. Bahkan ketika saya masuk maksudnya dosennya itu masuk semua sekalipun ya di 14 minggu ya, 14 minggu kan, 1 minggu itu untuk UTS, 1 minggu untuk AS, itu juga nggak cukup ya teman-teman. L-Drive ini sebenarnya materinya itu cocoknya untuk 2 semester ya, tapi karena kita bukan elektro ya, bukan di sistem tenaga atau bukan di konversi energi, masuknya ke automation, jadi ya sudah lah ya, yang penting maksudnya kita motor-motor yang ini aja, yang jelas ya, yang butuh banyak analisa aja yang kita perlu masukkan. Untuk stepper sendiri saya kira analisanya cukup ringkas ya atau compact, jadi nanti mungkin teman-teman bisa belajar sendiri begitu. Kemudian kita juga sudah membahas tentang AC motor atau motor alternating current ya, atau arus bolak-balik. Nah, di motor alternating current ini kita cukup membahas detail ya, terutama yang untuk motor induksi. Nah, untuk sinkronus motor ini kita nggak diskusikan ya kemarin, karena untuk sinkronus motor atau motor sinkronus ini biasanya kita pakai untuk generator. Nah, kita lagi-lagi bukan di bidang electrical engineering, jadi kita nggak bahas sinkronus motor begitu ya. Nah, untuk sinkronus motor ini sebenarnya di bidangnya itu kalau di elektro itu masuknya ke sistem tenaga. Jadi saya dulu pas kuliah belajar, tapi kita nggak terlalu ke sana ya, sesuai sama RPS juga. Kemarin saya sempat diskusikan sama teman-teman dari dosen-dosen lain ya, kayaknya kita kejauhan kalau misalnya membahasnya sampai ke arah generator dan kawan-kawannya gitu. Jadi untuk hari ini kita akan fokus ke PLDC-nya ya teman-teman, di brushless DC motor, khususnya seperti itu. Oke, nah jadi apa yang dimaksud sebagai BLDC, nah atau brushless direct current motor, itu adalah salah satu jenis motor listrik ya yang cukup efisien, bertenaga dan handal, maksudnya begitu ya. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu ya? Karena dia tidak menggunakan sikat ya atau brush. Nah, seperti motor divisi konvensional. Jadi kalau teman-teman cukup realize ya, cukup sadar ya posisinya itu, untuk motor induksi atau AC itu memang secara default itu kita tidak perlu menggunakan
sikat ya atau brush. Kenapa? Karena untuk perubahan namanya magnet ya, magnet itu kan harus berubah terus ya, dia harus berputar, dia harus berubah setiap fasanya dan alhamdulillahnya untuk AC atau sinusoidal itu dia sudah berubah secara sinyal ya. Jadi by default secara alami ya itu dia sudah berubah ya. Jadi fasanya tiap fasanya itu polaritasnya akan berubah naik turun naik turun naik turun seperti itu. Nah, masalahnya adalah kalau DC, nah DC ini kan dia polaritasnya hanya satu ya by default ya. Secara alam itu DC itu hanya satu, antara plus kalau nggak minus saja. Modelnya seperti itu. Nah, sehingga untuk motor DC ya, padahal di motor DC itu prinsipnya juga sama, dia harus pakai magnet yang berotasi ya, artinya magnet itu harus berputar. Nah, problemnya gimana cara muter magnet ya kalau misalnya sinyalnya itu hanya di satu polaritas saja atau satu kutub yang tetap, nah gitu ya. Makanya motor magnet, tipe DC yang kayak Tamiya ya misalnya ya contohnya ya, itu benar-benar kalau misalnya tidak ada sistem brushing atau komutasi yang berbasis mekanik, misal seperti itu ya, maka dia tidak akan bisa berputar ya, modelnya begitu. Nah, PLDC ini sebenarnya juga sama, dia adalah motor DC yang bedanya adalah proses komutasinya ya atau proses perpindahan polaritas ya atau perpindahan kutub ya antar fasanya itu ya itu menggunakan sistem elektronik ya atau switching elektronik modelnya seperti itu. Nah, jadi PLDC ini digerakkan secara elektronik dengan bantuan sensor Hall nah dan driver ya untuk mengendalikan putaran motor permanen kombinasi dengan lilitan stator. Jadi artinya di dalam PLDC itu konstruksinya dia menggunakan lilitan ya pada bagian stator atau yang diam dan dia menggunakan permanen magnet ya. Jadi ada batu magnetnya begitu yang permanen dengan bahan yang bermacam-macam. Salah satunya pakai iodium. Modelnya seperti itu. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Oke, sebentar ini ada yang masuk ya. Oke. Ya, oke. Nah, teman-teman, PLDC itu sangat luas sekali ya penggunaannya. Kalau misalnya teman-teman cukup realize, terlebih di tahun 98 ke atas ya, itu sangat-sangat semakin apa ya bahasanya tambah gacor ya, makin luar biasa lah bahasanya ya untuk penggunaan motor PLDC ini. Karena jujur saja sekarang ya hampir di semua komponen atau bagian penting ya maupun masalah safety ya, safety maupun fitur di dalam mobil ya terutama mobil nih ya, terutama mobil dan mobil-mobil yang memang keluar di tahun 2005-an ke atas ya, 2005 2010 ke atas. Itu hampir semuanya mereka sudah menggunakan sistem PLDC. Jadi udah agak jarang ya yang dia itu menggunakan motor DC. Kalau zaman dulu memang cukup banyak yang pakai motor DC saja ya posisinya itu. Bahkan untuk apa namanya ini apa namanya ini menaikkan kaca jendela seperti itu mereka masih menggunakan motor DC tipe power window. Nah, untuk sekarang wah semuanya sudah serba PLDC ya. Kenapa? Karena memang PLDC sudah ngetren ya, karena sudah ngetren pabriknya makin banyak otomatis supply harganya juga makin murah ya. Nah, kalau sudah makin murah terus line production-nya sudah jelas di per lini produksinya ya pasti apa namanya lebih mudah ya kita request PLDC dengan ukuran sekian, dengan kapasitas sekian, dengan spek sekian itu jauh lebih mudah sehingga memang penggunaannya jauh luar biasa sekarang mulai mendominasi ya posisinya seperti itu. Tapi memang masih belum bisa menggantikan motor-motor konvensional yang cukup sederhana ya, contohnya seperti motor AC ya, motor induksi terutama yang asinkron dan juga motor DC ya tipe yang kecil-kecil ya. Nah, ini karena memang dua ini adalah yang termasuk yang paling murah Mas Yan seperti itu. Nah, kenapa kok PLDC ini bagus ya? Maksudnya mulai dilirik ya posisinya karena reliability-nya ya. Jadi memang karena kehandalannya lebih oke. Selain harganya sekarang udah mulai kompetitif ya, tapi handalnya luar biasa. Ya, posisinya seperti itu. Oke. Nah, terus ya di dunia otomotif atau industri juga sama ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, nah teman-teman ini ada beberapa statement yang memang jadi key point ya atau jadi kunci ya keyword dari PLDC ya yang sekiranya nanti akan teman-teman pakai terutama untuk membangun kerangka berpikir ya bagaimana PLDC itu bisa bekerja. Nah, jadi teman-teman, motor PLDC itu adalah motor sinkron ya. Jadi motor sinkron itu beda sama motor induksi, di mana kalau motor induksi itu antara
kecepatan medan putar stator dengan kecepatan putar rotor itu pasti ada selisih ya, pasti ada berbeda seperti itu. Ini di praktikal ya di lapangan. Tapi kalau misalnya di soal ya suka-suka soal ya model. Kalau di teori suka-suka teori ya posisinya. Tapi intinya kalau misalnya di apa namanya di praktikal itu pasti ada slip ya, pasti ada slip. Nah, kalau nggak ada slip ini yang repot ya modelnya itu. Jadi slip itu pasti ada modelnya begitu ya. Kemudian beda kalau PLDC ini antara kecepatan di stator dengan di rotor itu udah hampir pasti sama ya, posisinya seperti itu. Kalau beda, nah ini ada something ya modelnya. Kemudian motor sinkron magnet permanen itu diklasifikasikan berdasarkan bentuk gelombangnya. Ada yang bentuknya sinus sama trapesium. Jadi teman-teman, walaupun memang motor PLDC ini disebut sebagai motor DC, tapi untuk penyaklarannya sendiri ya, untuk penyaklarannya sendiri dia menggunakan sistem AC. Ya, modelnya seperti itu. Pak, ini kan namanya sudah AC, Pak. Kenapa nggak dinamakan motor induksi aja kalau begitu? Ya, gimana ya, ini sebenarnya agak pertentangan ya. Jadi sebenarnya itu yang dilihat itu adalah sumber sinyal sebelum driver ya posisinya. Jadi sumber sinyalnya namanya BLDC, permanen magnet itu pasti DC. Posisinya seperti itu. Tapi DC ya yang dimasukkan ke dalam komutator ya dalam hal ini adalah rangkaian elektronik, rangkaian power elektronik, elektronika daya, contoh seperti inverter, ya posisinya seperti itu, atau driver, misal begitu ya, itu nanti akan dijadikan AC ya. Jadi sebenarnya memang sumbernya dari si PLDC ini, kalau misalnya kita lihat secara hulu ya, dari hulu, dari ujung, itu memang DC posisinya, nggak bisa AC ya, pasti DC. Modelnya seperti itu, artinya dia butuh DC ya, karena memang dia butuh DC sebagai esensial utama dari sumber ya atau essential resource signal voltage-nya dia, sehingga mau nggak mau disebut sebagai PLDC. Walaupun sebenarnya di dalam motornya itu ya itu dia butuh yang tipe gelombangnya itu seperti AC, modelnya begitu. Oke, ini Pak. Sebentar ya teman-teman, ini ada yang masuk lagi ya. Ini yang nggak enaknya pakai Google Meet ini, kalau misalnya apa ada yang telat ini nggak bisa buka pintu sendiri ya, harusnya kayak kelas itu bisa masuk sendiri, jadi harus dibuka satu-satu. Oke, nah perbedaannya yang mendasar antara motor BLDC dengan motor permanen magnet sinkronus motor ya atau PMSM itu hanya di sinyal. Kalau motor BLDC itu umumnya itu dia menggunakan sinyal yang bentuknya itu trapezoid atau trapesium. Nah, dalam hal ini dapat juga disebut sebagai six steps ya modelnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat itu ada di gambar yang ada tulisan back EMF-nya ini ya. Nah, ini kursor saya kalau kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini ada kelihatan. Ini ada deflux 2, deflux 3, ada deflux 1, artinya ada derivation of ya flux 2 ya per differentiate of fase ya atau fasa, artinya perubahan flux terhadap fasa. Modelnya seperti itu. Jadi ini ada sumber kabel pertama, ini ada sumber kabel kedua, ya. Kemudian yang berwarna merah ini yang ketiga. Modelnya seperti itu. Jadi bentuknya ini trapesium. Kalau misalnya PLDC, pokoknya seperti itu. Kemudian kalau untuk yang PMSM atau permanen magnet sinkronus motor, ya. PMSM ini sebenarnya agak-agak jarang ya dipakai sebagai motor. Ini lebih sering sekali dipakai sebagai generator karena memang apa? Karena memang hasil dari PMSM sendiri itu dia sinus. Nah, begitu pula untuk drivingnya dia. Nah, untuk PMSM ini, ya, PMSM ini adalah salah satu motor yang sebenarnya hampir sama kayak BLDC. Perbedaannya hanya di lilitan ya, hanya di lilitannya saja. Jadi konstruksi dan jumlah lilitan. Kemudian yang kedua perbedaannya hanya di pemasangan apa namanya ini? Pemasangan magnet ya, magnet permanennya itu dipasangnya di mana, di rotor atau di stator, modelnya seperti itu. Jadi bedanya ada di sana, tapi ternyata perbedaan ini membuat suatu hal yang signifikan di mana BLDC ini ternyata cocok banget digunakan untuk motor, sedangkan yang PMSM ini ternyata cocok banget dipakai untuk generator. Sehingga kalau misalnya teman-teman lihat sekarang untuk wind turbine ya atau beberapa pembangkit listrik tenaga bayu termasuk tenaga air ya, nah itu mereka sekarang lebih banyak menggunakan PMSM ya atau permanen magnet sinkronus motor daripada menggunakan motor induksi atau generator induksi jenis sinkron. Modelnya seperti itu ya. Jadi memang bedanya sebenarnya antara BLDC dengan PMSM itu hanya di sinyalnya ya, bentuk sinyalnya itu seperti apa setelah drivernya. Setelah drivernya itu kira-kira gimana? Kalau setelah driver BLDC itu bentuknya trapezoid ya atau trapesium. Kalau misalnya yang PMSM itu pasca atau setelah
driver itu bentuknya sinus ya, modelnya begitu. Jadi kalau misalnya kita pakai generator ya, kita jadiin PLDC itu sebagai generator, bisa apa enggak, Pak? Jawabannya bisa ya, tapi ya gitu ya, nanti bentuk gelombangnya akan cukup aneh ya modelnya itu. Nah, kalau misal bentuk gelombangnya aneh ya pasti nanti bebannya juga aneh ya. Tapi kalau misalnya kita pakai PMSM, karena memang sejak awal inputnya dia itu hanya bisa disuplai menggunakan tegangan sinus ya, atau modelnya itu benar-benar purely sine wave ya, atau gelombang sinus, maka outputnya kalau dia dijadikan generator juga sinus. Nah, kalau sinus enak ya, cocok ya, artinya kita juga langsung bisa pakai modelnya gitu. Oke, terus apa lagi ini, motor DC magnet permanen baik brush maupun brushless menghasilkan torsi dari kombinasi medan magnet permanen dan medan elektromagnetik. Oke, ya. Jadi intinya semua sumber semua motor DC itu ya, mau itu yang sistemnya itu pakai sikat ya, brush ataupun tidak sikat ya, atau brushless ya. Mau itu yang tipikalnya itu permanen magnet ya. Yang tipikalnya itu permanen magnet ya, itu udah pasti dia mendapatkan ya atau menghasilkan torsi dari kombinasi medan magnet antara magnet permanen dan medan elektromagnetik. Ini beda ya sama motor induksi ya teman-teman. Kalau motor induksi itu dia di sana tidak ada permanen magnetnya. Nah, karena nggak ada permanen magnetnya, maka satu-satunya cara untuk bisa menghasilkan torsi hanyalah dari proses induksi ya, atau induksi itu sendiri gitu ya posisinya. Jadi kalau tidak ada no electricity no magnet ya. Nah, kalau motor induksi itu seperti itu, motor AC. Jadi nggak ada listrik ya, nggak ada magnet gitu kan, nggak ada torsi ya posisinya. Tapi kalau misalnya motor permanen magnet itu torsinya atau energi mekanikalnya dia itu juga dibantu oleh batu magnet ya, batu magnet permanen ya. Jadi batu magnetnya itu mungkin kalau misalnya teman-teman mau bayangkan ya, anggap saja itu seperti batu magnet yang ada di kulkas ya misalnya ya. Nah, itu anggaplah seperti itu yang terbuat dari neodymium ya, modelnya begitu. Atau rare earth ya. Nah, kemarin sempat jadi isu rare earth ini ya. Nah, oke. Terus kemudian motor DC tipe brush, nah itu dia memiliki magnet permanen yang berada di stator dan kumparan di rotor dengan komutasi mekanik sikat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat gambar yang ada di bawah ya, di sebelah kiri bawah ini. Nah, ini di sini nih ada dua batang ya, ada dua batang kotaan bar gitu modelnya ya. Nah, ini adalah sikat posisinya teman-teman. Nah, ini ada komutatornya di sebelah sini posisinya ya. Nah, inilah yang membuat ini akhirnya medan magnet yang ada di DC ya, yang ada di motor DC itu dia bisa berubah ya. Jadi medan magnetnya itu bisa berubah tiap fasanya ya, tiap fasanya dia bisa berubah. Awalnya utara itu saat 0 derajat ya, terus kemudian gimana cara geser utara ya posisinya agar dia itu move ke 30 derajat misal gitu ya. Nah, otomatis rotornya akan berputar sedikit ya. Nah, ketika motor berputar ini otomatis komutatornya juga berputar ya, atau brushnya ini juga pasti akan berubah. Ketika berubah maka utaranya dia berubah ke 30 derajat dan seterusnya sampai ke 360 sehingga berputar. Posisinya gitu. Tapi kalau misalnya di PLDC ya kita nggak pakai itu ya. Jadi kita nggak pakai tipe sikat posisinya, tapi melainkan kita pakai rangkaian driver khusus ya, atau komutator elektronik ya. Jadi electric commutation modelnya seperti itu. Kemudian apalagi ya? Oke, nah bedanya juga kalau di motor BLDC, nah ini ya, magnet itu berada di rotor, nah sedangkan kumparan itu berada di stator. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat dinamo Tamiya ya, dinamo Tamiya itu kan magnet permanennya ya, jadi magnetnya itu letaknya ada di stator ya, di casingnya, di casing yang bagian diam. Sedangkan kalau untuk rotornya atau bagian bergerak, nah itu ada lilitannya ya, ada tembaganya ya, bahasanya orang zaman dulu ngomongnya tembaga ya, tembaganya atau lilitannya ya, lilitan setan lah, lilitan apalah, intinya ada lilitannya di sana. Jadi di bagian rotor itu ada lilitan, posisinya seperti itu. Nah, kalau BLDC sebaliknya ya teman-teman, modelnya seperti itu. Jadi lilitan itu posisinya ada di stator, dan untuk magnetnya itu justru ada di rotor. Nah, ini agak kebalik ya dengan motor DC atau dinamo Tamiya ya, modelnya gitu. Nah, jadi kita lihat di sebelah sini. Nah, secara singkatnya intinya begini ya. Nah, kita akan memutar-mutar ya. Ini kita charge ya. Nah, terus kemudian gantian ini yang di-charge, ini yang di-charge, dan seterusnya, sehingga magnet yang ada di tengah ya, magnet yang ada di rotor itu bisa berputar. Posisinya seperti itu. Oke, ini konsep sederhananya ya begini ya. Terus kemudian nah, komutasi elektronik ya pada PLDC didasarkan pada feedback posisi rotor. Nah, problemnya adalah kapan kita tahu bahwa rotor itu ada di posisi mana ya, modelnya itu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita pakai motor DC permanen magnet
biasa ya posisinya itu kita nggak perlu tahu ya posisinya itu ada di mana. Jadi rotor itu ada di mana dan di lilitan mana ya yang harus kita kasih supply. Nah, bedanya adalah kalau di PLDC kita harus benar-benar concern ya. Kita harus benar-benar concern ini apa ya? Kita harus benar-benar memperhatikan kira-kira eh, eh, di lilitan mana kita harus kasih tegangan dan di lilitan mana yang tidak harus kita kasih tegangan ya. Jadi pasang lilitan mana yang harus kita kasih, mana yang tidak, mana yang cukup setengah saja. Nah, misalnya seperti itu posisinya. Nah, kalau misalnya kita harus concern terhadap eh, lilitan mana yang harus dikasih tegangan dan mana yang tidak, otomatis kita harus tahu dong ya rotornya itu posisinya ada di mana gitu loh. Nah, kenapa kok kita harus tahu Pak rotornya ada di mana? Kembali lagi ya. Kenapa? Karena di dalam rotor itu ada permanen permanen magnetnya. Masalahnya kita nggak bisa kan ngubah permanen magnet itu. Permanen magnet itu kan dia diam. Utara, misal utara di atas, selatannya di bawah. Ya sudah, utara di atas, selatan ada di bawah. Maka kita harus tahu ya, kira-kira kalau kalau utaranya ada di atas dan selatan ada di bawah, maka untuk memutar ya, untuk menggeser agar utaranya ke kanan, selatannya ke kiri, misalnya seperti itu, maka otomatis lilitan yang sebelah kanannya utara itu harus kita ganti dengan selatan. Posisinya seperti itu. Sedangkan untuk nah ini ya Mas, ini gimana ya? Maaf, teman-teman, mungkin salah satu ada yang bisa konfirmasi. Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, sip, nice. Nah, kita lihat ya di GIF ini ya, di GIF atau gambar sebelah sini ya. Nah, misalnya ini utara ya, ini selatan posisinya. Nah, nah ini ya, ini ada panah ini ya, ini ada panah. Panah ini artinya lilitan yang sebelah sini itu sedang di-charge ya, atau artinya sedang dialirkan arus, modelnya seperti itu. Sedangkan yang lain itu dipaksa mati, modelnya seperti itu ya. Nah, jadi kita harus tahu ya posisi magnetnya yang ada di tengah ini di rotor itu sekarang itu posisinya gimana. Apakah sekarang di atas ini lagi utara, apakah di bawah lagi selatan? Kalau iya, maka kita harus tahu ya, dengan kita mengetahui posisi medan magnetnya itu ada di mana, ya ini kan permanen magnet ya, beda sama motor induksi ya teman-teman. Kalau motor induksi mah rotornya ngikut-ngikut aja gitu kan. Karena apa? Karena magnet dari rotor didapat dari stator kan gitu ya posisinya kalau motor induksi. Kalau ini enggak, magnetnya sudah ada ya. Bahkan ketika BLDC itu diam atau mati, tidak terhubung kemanapun, magnetnya sudah ada, posisinya seperti itu. Nah, kalau misal magnetnya sudah ada, nah ini ya yang repot ya. Kita harus tahu utara selatannya di mana. Kenapa? Karena kalau kita random mengaktifkan si driver ya secara random modelnya seperti itu. Nah, maka yang terjadi adalah bisa jadi ketika magnet utara itu ada di atas, nah kita malah mengaktifkan magnet magnet utara juga ya yang di stator ya, modelnya seperti itu. Jadi rotornya utara, statornya juga utara. Nah, kalau sama-sama utaranya kan bisa jadi putarannya malah nggak sesuai sama keinginan kita ya. Harusnya kan kalau utara ya sama selatan, akhirnya dia saling tarik menarik, karena saling tarik menarik ya akhirnya berputar ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita random ya dan magnetnya akhirnya nggak narik ya repot. Nah, sehingga dari sana kita bisa tahu kalau komutasi itu adalah proses pemberian arus ya, atau proses apa ya bahasanya, proses charge ya, atau proses pemberian arus di salah satu pasang dari lilitan yang ada di stator ya, posisinya seperti itu, dan itu harus pakai sensor. Problemnya seperti itu. Jadi emang PLDC ini agak ruwet ya. Jadi dia memang butuh yang namanya sensor. Nah, sensor itu disebut sebagai sensor Hall. Pak, ada Pak yang sensorless Pak? Iya, memang ada, tapi pada dasarnya sama aja. Ya, modelnya seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman untuk PLDC varian atau versi dasarnya dulu ya yang pakai sensor. Nanti teman-teman kalau misalnya mau mengaplikasikan pakai yang non sensor ya atau sensorless ya itu juga silakan. Modelnya seperti itu. Oke. Nah, PLDC ini setara dengan motor DC komutator terbalik di mana magnet berputar dan bagian lilitan diam. Oke, jadi ini memang agak terbalik ya dari ini si motor DC pada umumnya atau dinamo Tamiya ya. Oleh karena itu, motor BLDC umumnya menggunakan sensor posisi rotor ya, baik internal maupun eksternal. Jadi ada sensor Hall-nya atau sensor magnetnya gitu kan. Kita akan belajar sensor magnet setelah ini. Oke, jadi perbedaannya secara mendasar ya, perbandingan antar motornya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tipe brush DC. Nah, ini biru ini ada brushnya, posisinya itu ini utara, ini selatan, ini plus, ini minus ya modelnya itu. Nah, jadi plus minusnya itu akan bergantian seiring dengan
putaran yang ada di rotor dan brushing-nya atau sikatnya itu seperti apa. Nah, kemudian kalau ini posisinya di stator ya, maaf kok stator, ada stepper ya, motor stepper ini stepping posisinya, dia juga pakai magnet. Kalau stepper sendiri ini dibagi jadi dua. Yang pertama adalah unipolar, kemudian yang kedua adalah yang bipolar. Perbedaannya sebenarnya hanya di pengkutupan dari magnetnya saja. Kemudian yang ketiga ini ada motor induksi ya teman-teman. Motor induksi ini kemarin kita sudah belajar cukup banyak, khususnya untuk yang tipe squirrel cage ya atau sangkar baji. Jadi dia tidak menggunakan slip ring di dalamnya. Yang terakhir adalah kita akan belajar tentang PLDC atau PMSM ya, Permanent Magnet Synchronous Motor. Ini adalah PLDC, di tengah-tengahnya sudah ada magnetnya ya modelnya. Loh, coba kalau kita lihat ya di sebelah sini ya. Nah, ini brush DC ya, ini sudah ada magnetnya, tulisannya ada N. Nah, di stepper juga sama, di tengah-tengahnya juga sudah ada magnetnya. Nah, di sini ada tulisannya seperti ini. Nah, kalau induksi coba lihat nggak ada magnetnya ya. Kenapa? Karena memang magnetnya itu muncul dari sifat sinusoidal alternating current atau AC itu sendiri. Modelnya seperti itu. Jadi memang tidak ada magnetnya ya sebenarnya sama sekali. Magnetnya itu adalah magnet buatan atau magnet emulation. Ya, jadi dapat juga disebut sebagai magnet emulator ya. Kalau di mesin induksi itu dapat juga disebut sebagai itu. Kalau PLDC, nah dia memang by default sudah ada magnetnya di dalamnya ya, sudah ada magnet, permanen magnetnya. Nah, nanti dibaca sendiri ya, saya nggak akan terlalu panjang ya teman-teman untuk di sini, biar nanti waktunya cukup. Kemudian kira-kira kalau misal secara umum ya, kira-kira apa saja kelebihan dari PLDC? Yang pertama adalah karakteristik kecepatan torsi itu lebih bagus ya dibandingkan dengan motor DC, motor induksi ataupun motor stepper ya. Apalagi dibanding dengan motor DC pada umumnya, PLDC ini terlalu OP ya, dia terlalu gacor, posisinya seperti itu. Nah, kemudian respon dinamisnya lebih cepat. Nah, karena memang dia tidak menggunakan brush ya. Nah, ini ya problemnya motor DC itu sebenarnya ada di brush gitu. Dia bingung gimana cara mengubah polaritas magnet ya posisinya itu. Nah, kalau dulu kita pakai mekanis ya, pakai brush, pakai sikat, sehingga sikat ini in case ya suatu saat pasti akan habis ya modelnya karena digesek-gesek terus ya. Tapi kalau misalnya kita pakai brushless ya, nggak pakai sikat ya, nah ini pasti lebih oke. Jadi dinamisnya lebih mantap ya untuk masalah starting torsi dan lain sebagainya. Kemudian efisiensinya juga lebih tinggi ya. Nah, kenapa? Karena memang ya dibandingkan sama motor induksi, dibandingkan sama motor DC, dibandingkan sama motor stepper, konsumsi daya yang bisa dilakukan ya oleh PLDC ini lebih terjamin ya, lebih bagus ya modelnya seperti itu. Kenapa? Karena memang dia benar-benar fully elektronik ya, dikendalikan secara penuh oleh elektronik, posisinya seperti itu ya. Posisi modelnya itu. Nah, sayangnya ya, ini sayangnya ada sayangnya ya. Sayangnya adalah memang dia lebih mahal ya teman-teman ya. Kenapa? Karena memang dia harus ada driver ya. Imagine ya, kamu pakai motor DC Tamiya ya, motor DC Dinamo Tamiya itu colokin aja langsung ke baterai ya, dia jalan posisinya. Kamu punya motor induksi Sanyo ya, pompa ya, posisinya itu colokin aja ya ke jala-jala stop kontak PLN, wah langsung muter dia posisinya. Nah, yang beda ini adalah motor stepper dan PLDC posisinya itu. Nah, dia memang butuh yang namanya driver. Stepper ini juga nggak bisa ya kalau misalnya dia nggak pakai driver. Dia pasti ada pakai driver. Pak, ada Pak, saya pernah nemu Pak yang plus minus doang Pak, tanpa perlu ada apa-apa. Oh, yakin lah ya, di dalam motornya itu sudah ada drivernya. Posisinya seperti itu. PLDC juga sama Pak, ada yang nggak usah pakai driver Pak, ya posisinya bongkar aja ya PLDC-nya, pasti dalamnya ada drivernya. Jadi artinya memang secara harga otomatis lebih mahal ya. Tapi kalau kita lihat manufaktur di Cina sekarang ya, mereka sudah luar biasa sehingga harga itu sudah bukan terlalu jadi masalah ya, modelnya seperti itu. Kemudian umur operasionalnya juga lebih panjang ya. Kenapa ya? Karena memang semuanya full elektrik ya. Artinya memang dia minim penggunaan mechanical ya di sana, sentuhan mechanical itu cukup minim ya, dan desainnya otomatis lebih oke ya, lebih proper gitu. Dan ya kita harus sama-sama tahu ya kalau misalnya PLDC ini termasuk salah satu motor listrik ya yang baru ya. Jadi dia ini baru lahir ya modelnya ya, dibandingkan sama motor-motor yang lain ya teman-teman. Tapi kalau dibandingkan sama saya sendiri aja, PLDC ini lebih lama ya, lebih tua dia memang. Tapi secara teknologi memang dia lebih muda ya dalam perkembangannya, modelnya seperti itu. Kenapa? Karena memang perkembangan drivernya sendiri ya atau pengendalinya sendiri itu memang baru-baru ini benar-benar benar-benar punya milestone ya atau punya capaian yang luar biasa. Jadi PLDC-nya memang sudah lama, motornya memang sudah lama ya, tapi drivernya ini loh yang jadi masalah gitu loh. Kalau driver pakai semikonduktor zaman dulu ya, punyanya Motorola, punyanya Toshiba dan kawan-kawannya. Nah, itu kurang bagus ya modelnya itu. Tapi kalau sekarang posisinya sudah diambil alih sama Texas Instruments ya dan kawan-kawan GE ya, General Electric dan kawan-kawan udah ngambil alih
sekarang Tesla ngembangin sendiri ya sudah ya kelar urusan ya, artinya drivernya udah bagus, motornya juga udah dikembangin. Jadi ya memang ini sekarang lagi naik daun. Ya, terus tingkat kebisingannya juga rendah. Nah, terus kemudian ada rentang kecepatan yang lebih luas. Oke, sip. Kita next lagi aja. Oke, jadi ini adalah PLDC ya teman-teman. PMPLDC itu adalah permanen magnet PLDC. Kita baginya berdasarkan konstruksi ya. Jadi saya ketik dulu jenis PLDC, jenis PLDC berdasarkan konstruksi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini berdasarkan konstruksi ya. Yang pertama ada outer rotor, yang kedua ada inner rotor. Jadi perbedaannya antara dua ini itu hanya dari sisi peletakan rotornya ya. Ada yang rotornya itu diletakinnya itu di tengah ya, sama persis seperti motor induksi ya. Kayak motor induksi, kayak dinamo Tamiya. Itu kan rotornya kan di tengah ya, rotornya berputar di tengah ya, mengikuti shaft ya, modelnya gitu. Nah, tapi masalahnya ada juga yang outer ya. Nah, kalau yang kayak motor induksi itu yang inner ya. Oh maaf teman-teman, saya salah ya. Saya salah. Maaf, saya ketelisut. Jadi kalau misalnya untuk yang kayak dinamo Tamiya atau motor induksi itu tipenya yang inner rotor. In itu kan di dalam. Nah, sedangkan satunya ini yang outer. Outer ini adalah yang rotornya itu di luar. Nah, sekarang imagine bayangkan teman-teman ya, seperti motor induksi ya, tapi yang berputar adalah bagian luarnya, bukan bagian dalamnya. Nah, gimana ya, bingung nggak? Nah, intinya seperti itu ya. Nah, ini kecanggihan dari mechanical ya dan sistem enclosure di dalam rotational mechanical equipment ini semakin bagus ya modelnya ya. Jadi rotor ada di luar itu nggak masalah posisinya ya. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, kemudian PLDC itu kita juga bisa bagi ya atau bedakan berdasarkan dengan jumlah fasanya dia. Ada yang memang jumlah fasanya itu 1 fasa, ada yang 3 fasa, sebenarnya ada yang 2 fasa, ada yang 9 fasa, ada yang 12 fasa ya. Tapi secara umum yang sering digunakan itu antara single atau yang 3 fasa. Cuman sekarang dibandingkan dengan yang single, 3 fasa ini lebih tren ya, lebih banyak digandrungi atau lebih banyak dipakai ya. Kenapa? Karena memang dia punya nilai kesetimbangan daya yang lebih proporsional, lebih bagus ya. Artinya nilai vektor atau nilai magnetnya itu juga lebih lebih kuat ya. Kenapa? Karena sumbernya aja ada 3 ya, udah nggak usah ditanya ya, sumbernya ada 3 lawan single fasa ya, yang sumbernya cuma ada 1 gitu kan posisinya ya, 3 lawan 1 ya. Nah, oke. Secara jumlah lilitan stator sesuai dengan jumlah fasanya, motor BLDC 3 fasa merupakan paling populer. Oke, sip. Oke, sip. Nah, kemudian kita lihat BLDC berdasarkan rotor. Nah, yang pertama adalah inner. Nah, inner ini rotornya ada di dalam, statornya yang ada di luar. Nah, konstruksi seperti ini sangat familiar ya untuk kita bisa bayangkan seperti itu. Karena memang yang seperti ini cukup banyak dipakai ya, khususnya di motor-motor ya. Untuk motor-motor salah satunya dipakai juga untuk beberapa drone ya, drone itu modelnya itu. Nah, itu dia juga pakai yang seperti itu posisinya. Terus kemudian ini tipikalnya juga high speed ya, artinya rotornya kalau misalnya konstruksi yang tipe inner ini dia punya respon kecepatan yang memang lebih tinggi ya modelnya ya. Nah, kenapa kok bisa lebih tinggi ya posisinya? Karena memang permanen magnet atau bagian yang berputar ya itu ada di tengah ya, artinya magnet sumber kekuatan tetapnya ya, kan permanen magnet itu sumber energi tetap ya modelnya ya. Ini kalau misalnya ideal ya, kalau misalnya sudah 20 tahun dipakai ya nggak tahu lagi ya, tapi intinya kalau secara ideal karena memang rotornya itu ada di tengah dan permanen magnetnya ada di rotor, artinya di tengah juga ya posisinya, maka memang putarannya itu lebih lebih kenceng ya posisinya. Tapi memang minusnya adalah dari sisi torsi ya, pembangkitan torsinya dia dia kurang, modelnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang tipenya outrunner ya atau outer. Nah, tipe outer atau outrunner ini dia itu rotornya itu ada di luar. Jadi rotornya itu ada di luar, yang berputar itu di luar, sedangkan bagian dalamnya, statornya ada lilitannya itu di tengah dan itu tetap ya dia diam. Posisinya seperti itu. Nah, ini
di sisi lain ternyata untuk yang tipe outer atau outrunner ini dia punya torsi yang lebih besar, modelnya seperti itu. Ya kenapa ya? Karena salah satunya jari-jari rotornya memang lebih lebih besar ya modelnya itu. Jadi karena memang permanen magnetnya jari-jarinya lebih besar ya. Jadi apa ya? Sumber energinya itu juga semakin besar ya, posisinya seperti itu. Dalam hal torsi ya, modelnya itu begitu. Banyak dipakai di robotik, kendaraan listrik kecil, dan aplikasi direct drive. Oke, ya. Jadi saya kira ini banyak dipakai ya. Kayak di skuter-skuter listrik itu cukup banyak ya yang pakai apa nama ini outer ini ya modelnya itu. Jadi dia langsung dipasang di ban ya. Jadi kalau misalnya ini ada seperti ini ya, nah ini bagian luarnya langsung dipasang pelek terus dipasang ban. Posisinya seperti itu yang outer ya. Tapi kalau misalnya yang inner, nah inner ini cukup banyak dipakai juga di drone ya posisinya. Jadi kalau drone-drone itu dia lumayan banyak yang menggunakan apa namanya ini inner. Tapi sebagian drone itu termasuk saya lupa ya, drone saya ini kayaknya dia pakai yang outer ding. Kayaknya ya dia pakai yang outer. Jadi apa namanya ini ya memang beda-beda ya saya kira ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Intinya kalau misalnya yang inner itu dia kecepatan, kalau yang outer atau rotornya di luar itu dia torsi ya. Mainnya di sana. Sesuaikan aja dengan kebutuhan. Oke, nah kita akan bahas tentang stator dari BLDC. Nah, stator BLDC, oke sebentar ya teman-teman. Saya ini kan baca. Nah, oke, stator BLDC ini terdiri dari laminasi baja. Nah, ini statornya ya, bentuknya seperti ini. Posisinya, nah ini yang kita bahas, ini posisinya ada yang outer ya. Jadi teman-teman untuk pembahasan di apa namanya ini kuliah kita ya tentang BLDC, nah saya mengambil varian yang outer ya. Jadi artinya statornya itu diam di tengah, sedangkan yang berputar itu di luar. Modelnya kayak gitu. Nah, kenapa? Karena ini lagi ngetren ya naik daun. Salah satunya dipakai di skuter listrik ya. Skuter listrik sekarang makin banyak, motor-motor listrik juga semakin banyak. Nah, kita pakai yang varian outer ya atau outrunner ya. Nah, stator motor BLDC terdiri dari laminasi baja. Nah, ini ya kalau dilihat ini sebenarnya bersama kayak motor induksi ya. Statornya itu modelnya itu. Jadi dia ditumpuk-tumpuk laminasi seperti itu. Nah, terus bentuk stator itu mirip seperti sebagian besar motor BLDC 3 fasa memiliki 3 lilitan stator yang dihubungkan dalam konfigurasi bintang atau star. Ya, sebenarnya hampir bersama ya kayak motor-motor induksi ya modelnya itu teman-teman ya. Oke, nah ini ya kalau misalnya dilihat konstruksinya seperti ini, jadi bagian utamanya ada stator. Sebentar. Waduh, ini salah ya. Salah penempatan. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini baru bener nih, harusnya kita bahas konstruksi dulu ya, baru bahas rotor. Modelnya seperti itu. Oke, ini ya, ini stator ya. Jadi stator itu letaknya ada di sebelah sini. Nah, ini dia bagian diam. Ingat ya teman-teman ya, BLDC itu ada dua macam. Ada yang outrunner, ada yang inrunner ya, ada yang outer, ada yang inner. Nah, yang saya bahas sekarang ini adalah yang outer ya. Artinya rotornya ada di luar dan bagian luar yang berputar. Jadi nanti tolong kalau misalnya apa namanya ada yang pakai yang inner atau outer dibedakan ya posisinya ya. Oke, jadi ini stator bagian yang diam. Nah, ini terdiri dari kumparan ya, kumparan kawat belitan menghasilkan medan magnet. Nah, ini adalah bagian rotor. Nah, ini bagian rotornya di luar ya, justru ya. Nah, ini dia bagian yang berputar. Nah, ada magnet permanen ya di dalamnya ya. Kemudian ada sensor hole-nya ya. Nah, ini di dalam sini ada sensor hole-nya terpasang ya, beberapa itu modelnya gitu. Kemudian ada electric drive-nya. Nah, artinya ada rangkaian pengemudinya ya, modelnya seperti itu. Nah, mengubah arah arus ke belitan stator secara elektronik untuk menghasilkan torsi putaran. Oke. Wih, bisa. Nah, ini tadi stator sudah ya. Terus ini, nah setiap lilitan dari stator tersusun dari banyak kumparan yang saling terhubung. Jadi ini sebenarnya memang banyak sekali kumparan-kumparannya dan mereka saling terhubung ya. Misalnya yang berwarna merah ini ya. Nah ini ada 1, ada 2, ada 3, kemudian ada 4. Posisinya kemudian keluar. Ya. Selanjutnya ada yang B. Nah ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Kemudian yang fase ketiga atau fase 3 fasanya ya. Maaf ini startnya dari sini ya posisinya. Nah ini 1, terus kemudian ini ada 2, kemudian ini ada 3, dan yang terakhir ada 4. Posisinya seperti kemudian keluar. Nah, 1 atau lebih kumparan ditempatkan pada slot-slot ya, pada stator yang masing-masing ini ada slot-slotnya, modelnya seperti itu. Lilitan stator didistribusikan di sepanjang keliling stator untuk membentuk jumlah kutub yang genap. Nah, jadi ini memang harusnya posisinya genap di sini ada 4 ya modelnya ya teman-teman ya. Oke, jadi nanti kutubnya intinya kita genapin ya. Kutub dari PLDC sendiri itu beragam ya, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 12, ada yang sampai 20, ada yang 18, ada yang 20 sekian, 22, 24, dan seterusnya tergantung sama desain dan konstruksi dari PLDC-nya.
Nah, tapi saya nggak akan sampai terlalu dalam ya. Misalnya kapan kita butuh BLDC yang 6 pul ya. Kapan butuh yang 18 pul, kapan yang 24 pul, 28 pul, kapan. Nah, itu saya nggak akan bahas sampai sedalam itu ya, teman-teman. Tapi intinya memang itu akan disesuaikan dengan pengaruh torsi ya, atau torsi dan juga speed yang dibutuhkan. Intinya sekilas intinya seperti itu, oke. Nah, stator BLDC. Selain back EMF, arus fasa pada motor juga memiliki bentuk trapesium atau sinusoidal tergantung jenis motor. Motor dengan gelombang sinus menghasilkan torsi yang lebih halus dibandingkan dengan motor dengan gelombang trapesium. Nah, ini six step. Nah, ini six step ini yang sebelah kanan ya, yang trapesial motor ini BLDC yang kanan ini. Kalau yang ini tuh PMSM ya, atau permanen magnet sinkronus motor. Posisinya seperti itu. Nah, terus kemudian ini adalah perbedaan fasanya ya, ABC-nya itu seperti itu. Nah, ini misalnya ini ada A, ada B, ada C ya, posisinya itu ya. Nah, ini adalah fasanya 360 derajat. Nah, fase AB itu dia aktif sampai 120, kemudian dia turun ya posisinya, dan dia mati efektif di 180 sampai 300, dan dia akan aktif lagi di 360. Ini sebenarnya hampir sama seperti motor induksi ya, teman-teman. Jadi saya nggak terlalu dalam ya di sini ya. Intinya ini sama kayak motor induksi, bedanya hanya di bentuk sinyal. Kalau misalnya bentuk sinyalnya itu untuk BLDC itu dia trapezoid. Nah, kalau motor induksi otomatis sinus ya, gitu. Kalau misalnya yang PMSM itu dia sinus juga. Jadi PMSM ini hampir sama kayak motor induksi. Bedanya adalah kalau di PMSM itu dia di dalamnya sudah ada permanen magnetnya. Kalau motor induksi tidak ada permanen magnetnya. Dan kalau di motor induksi sinyalnya AC sumbernya, kalau di PMSM sumbernya adalah DC. Tapi intinya sama gitu ya modelnya ya. Makanya saya kemarin habisin dulu ya motor induksi agar apa, BLDC gampang nanti. Motor induksi sudah memiliki biaya yang lebih tinggi karena membutuhkan susunanitan yang lebih kompleks. Nah, ini seperti yang tadi saya sebutkan ya. Jadi memang dibandingkan dengan motor AC ya, posisinya PMSM ini lebih mahal ya, lebih ruwet, lebih mahal, lebih kompleks ya, lebih tepatnya. Karena memang dia sebenarnya basicnya adalah motor DC. Imagine, bayangkan ya, motor DC tapi dilalui oleh arus sinus. Nah, ini yang memang jadi tantangan ya modelnya itu. Nah, tapi ternyata emang ilmuwan ini luar biasa, engineer-nya juga hebat banget, sehingga dari sana dia bisa menemukan harmonisa ya, atau keharmonisan antara mechanical ya, dan juga mechanical, magnet, dan juga elemen electrical. Posisinya seperti itu, dan ketika itu sudah terjadi, posisinya ternyata emang bisa berjalan ya, dan itu memang lebih bagus, posisinya begitu ya. Tapi ya memang lebih mahal ya, namanya juga motor DC ya, dipaksa pakai sinyal AC ya kan, pasti ada sesuatu yang jadinya lebih mahal kan gitu kan ya. Nah, ternyata emang yang bikin mahal adalah banyaknya susunan lilitan yang dibutuhkan ya, dan lebih kompleks. Konstruksinya gimana Pak? Pasti lebih kompleks juga ya modelnya ya. Walaupun secara umum itu hampir sama kayak BLDC modelnya gitu. Oke. Loh, astaga. Halo teman-teman. Ya. Ini tadi slide saya udah geser belum ya? Di sini sudah belum tadi? Sudah ya? Sudah, Pak. Oh, alhamdulillah. Sebentar. Kalau saya full screen seperti ini, kelihatan ada ada dua gambar yang atas bawah gini nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, ada tulisannya Ada, Pak. 3100 RPM bla bla bla, ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, mantap. Kelihatan, Pak. Ya, sip. Oke, wah senang saya, Google Meet makin canggih. Ya oke, terus kemudian kita terkait sama pemilihan dari stator BLDC. Jadi untuk pemilihan motor ya teman-teman itu juga harus disesuaikan dengan rating daya ya, atau kebutuhan, modelnya seperti itu. Sebagai contoh, kalau misalnya kita menggunakan yang berbau otomotif ya, robotik atau dengan robot kecil ya, posisinya seperti itu. Nah, kita pakai yang memang BLDC itu yang kapasitasnya itu 12, 12, 24, 48, 36 ada nggak ya? Lupa saya. 36 ada apa nggak ya? Saya lupa saya. Terus ada 48, posisinya seperti itu. Nah, itu sudah cukup ya. Paling ya nanti 200 watt ya, atau yang paling kecil paling 50 watt, 20 watt. Nah, itu BLDC fan itu ya, yang kipas angin itu juga yang 6 watt, 8 watt, 10 watt itu juga banyak sekarang BLDC itu.
tipikalnya seperti itu. Jadi memang yang kecil ya. Nah, maka otomatis tegangannya juga kecil ya, pakai di 6, 12, 24 ya posisinya sampai 48 itu oke ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah pakai untuk dunia otomotif berat ya. Jadi di otomotif berat itu kayak di mobil ya, terus kemudian di forklift ya, crane untuk beban-beban berat-berat heavy duty ya posisinya, termasuk untuk peralatan otomasi ya. Otomasi ini otomasi maksudnya kayak konveyor ya, misal konveyornya batu bara ya di PLTU, Pembangkit Tenaga Umum itu kan sekian ton ya masalahnya itu. Nah ini juga akan berat ya, termasuk peti kemas dan lain sebagainya, dan juga aplikasi industri itu juga besar ya. Nah, lihat ya teman-teman ya di sebelah sini ya, ini motor BLDC ya, kekuatannya dia ratednya itu standarnya ada di 20 sampai 22 kW. Ini versi yang 84130 ya, punyanya KTY ya. Nah, tapi peak powernya bisa sampai 50 kW ya, luar biasa ya 50 kW ya. Jadi kalau misal rumahmu di desa dan masih 900 VA ya, misal gitu ya, paling enggak butuh 50 rumah ya, listriknya digabung jadi satu, baru itu bisa ngidupin motor ini ya, posisinya ya. Nangis ya PLN ya. Nah, itu seperti itu. Jadi emang ini agak tricky ya teman-teman. Dan biasanya tegangannya memang di atas 100 ya. Entah itu 96, 120 sampai yang 200-an. Nah, itu intinya seperti itu. Jadi memang PLDC ini unik. Oke, kita bahas tentang rotor dari PLDC ini sendiri. Ini kayaknya nggak cukup ya. Nanti saya generate lagi ya teman-teman ya. Linknya begitu. Nah, rotor motor BLDC ini terbuat dari permanen magnet ya. Jadi ini stator ya. Nah, ini stator ini ada lilitan. Kalau misalnya di bagian rotor, nah ini bagian luar ya. Jadi ini tuh nanti dimasukin ke dalam sini ya, set. Nah, di dalam rotor ini sudah ada magnet-magnetnya. Nah, ini kalau bisa dilihat ya, rotor itu bentuknya seperti ini secara fisiknya itu begini. Ini ada magnet. Nah, Pak, ini jumlahnya ada berapa? Wah, ini saya nggak tahu ya, benar-benar tergantung dengan konstruksi ya atau desain modelnya seperti itu. Kemudian ini adalah rotornya. Jadi kalau misalnya digabung jadi satu, ini nanti berputar ya. Yang ini yang berputar, modelnya seperti itu. Nah, rotor dapat memiliki 2 hingga 8 pasang kutub. Nah, dengan kutub utara, N, dan S yang tersusun bergantian. Jadi memang ini benar-benar didasari dari konstruksinya ya teman-teman ya, kebutuhan dan kapasitasnya berapa. Pemilihan material itu sangat menentukan, dan untuk pemilihan materialnya sendiri teman-teman bisa pakai yang paling oke ya, itu campuran neodymium ya atau ND. Neodymium ini termasuk bagus ya. Ini termasuk rare earth ya. Rare earth ini kemarin cukup jadi isu ya di di kawasan Asia Timur ya. Kenapa? Karena rare earth ini penguasanya masih di Cina sama Amerika, modelnya gitu ya. Jadi di wilayah mereka itu all of sudden mereka jadi negara yang luar biasa, cukup kaya raya. Kenapa? Karena ada rare earth, kandungan rare earth. Kemarin kalau di Indonesia ini rare earth ini juga cukup banyak ditemukan di, kalau nggak salah ya, di daerah sekitar Sulawesi sama Papua ya, saya lupa gitu ya, antara dua itu. Jadinya kemarin sempat ada isu untuk penjualan rare earth juga. Tapi tenang ya, rare earth kita ya, atau kandungan besi rare ini kan rare ini langka ya, besi langka atau metal langka ya. Metal langka kita itu Indonesia masih kalah jauh ya sama Cina sama Amerika. Mereka dua negara ini entah gimana ceritanya ya, mungkin dulu ada dinosaurus besar atau kayak gimana ya. Jadi intinya di wilayah mereka itu kandungan rare earth-nya itu melimpah gitu ya posisinya. Nah, uniknya lagi, rare earth ini sebenarnya adalah bahan untuk pembuatan magnet ya. Makanya di dua negara itu industri yang berbasis magnet, terutama motor-motor ya. Motor-motor itu mereka udah terlalu gacor ya. Jadi kita nggak akan bisa menghentikan dua negara itu. Posisinya seperti itu. Karena memang kandungan rare earth-nya mereka tinggi ya. Oke, nah terus kita bahas tentang Hall sensor. Nah, oke. Jadi sebagaimana tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman, di tengah-tengah atau di rotor dari BLDC itu adalah magnet permanen. Jadi anggaplah ada magnet kulkas ya yang ada di tengah-tengah si motor ya, atau intinya di motor itu ada di bagian rotornya yang bergerak berputar itu ada magnetnya. Posisinya seperti itu. Nah, karena sudah ada magnetnya, otomatis utara, selatan, dan sebagainya itu juga harus bisa diketahui dengan baik dulu ya. Dan ini beda sama motor DC, motor DC dinamo Tamiya ya, atau motor induksi. Kalau motor induksi kan magnetnya ya
suka-suka dibangkitkan aja ya, asal dibangkitkan gitu aja jalan. Tapi kalau misalnya di motor DC biasa, misalnya ya motor DC biasa, nah ini juga sama sebenarnya ya, permanen-magnetnya juga sudah stated ya, sudah diketahui. Biasanya dia ada di stator dan itu jelas posisinya. Lah ini kalau di BLDC ini unik, magnetnya ikut berputar. Nah karena magnetnya ikut berputar, ya siapa yang tahu ya, sekarang kondisinya utara, dia muter sedikit ya, dia muter 500 meter. Nah yang utara yang mana ya, kan bingung ya, masa mau bongkar-bongkar. Nah maka sehingga kita kasih yang namanya sensor. Sensor yang namanya adalah Hall sensor. Hall sensor ini adalah salah satu sensor yang biasanya teman-teman pakai ya nantinya ya, termasuk di enggak ada encoder ya, tapi enggak, beda ya. Ini Hall sensor, itu dia pakai magnet, dia kan deteksi apakah magnetnya sekarang utara atau selatan ya. Nah, intinya seperti itu. Ini GIF-nya modelnya kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi, nah ini ada magnet, ya on, ada magnet, ada magnet, on. Modelnya seperti itu ya, posisinya ya. Bentuknya kalau misalnya di motor induksi itu ada yang 3 ya isinya ya, ada yang banyak ya, tergantung sama kebutuhan atau sistem estimatornya itu seperti apa. Nah, urutan pemberian energi memerlukan informasi rotor ya, fungsi rotor deteksi. Nah, tujuannya untuk apa ya? Tujuannya agar kita tahu di lilitan mana MOSFET-nya itu harus on ya. Jadi nanti lilitannya si BLDC ini akan terhubung ke rangkaian elektronik atau elektronika daya inverter. Jadi nanti MOSFET-nya akan on atau IGBT-nya itu akan on secara bergantian menyuplai lilitan tertentu. Modelnya seperti itu. Oke. Nah, ini oke. Teman-teman ini kayaknya sudah mau habis ya. Kita perbarui dulu saja ya. Ini saya live dulu, saya akan share ulang, ini tinggal 8 menit ya. Nah sekalian kita mau minum dikit lah, terus nanti setelah itu kita lanjut lagi. Oke, saya share ulang ya ke siapa lah tadi itu ya. Oke, jadi saya live dulu, nanti langsung join ya teman-teman ke link yang baru. Oke, terima kasih. Baik, Pak.